Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ibu-ibu, teteh-teteh, neng-neng, dan para jomblo fisabilillah sebelah kanan yang soleh-solehah insyaallah. Hari ini kita coba renungkan sebagaimana tema kajian kita hari ini tentang bagaimana menjemput akhir yang indah, bagaimana menjemput ajal dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu adalah penentu banget buat kita dan nasib kita nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya selama hidup kita serius beramal solih, tapi kita gak serius untuk memikirkan akhir hayat kita, bisa jadi semua amal solih kita sepanjang hidup, kalau akhir hayatnya dalam keadaan pas lagi drop-dropnya iman, maka nanti keadaan kita di akhirat itu seperti di akhir hayat kita, bukan seperti sepanjang hidup. Artinya keadaan kita di akhirat sangat ditentukan oleh keadaan kita di akhir hayat. Itulah penentunya. Kalau akhir hayatnya baik, walaupun sepanjang hidup mungkin banyak keburukan, maka di akhirat dia digolongkan orang-orang yang baik. Kalau akhir hayatnya buruk, walaupun sepanjang hidupnya berbuat kebaikan, maka digolongkan di antara orang-orang yang buruk amalnya. Jadi akhir hayat itu penentu banget buat kita. Sama kayak kita ikut kalau kita lagi di sekolah. Nggak tahu ya, pas ujian harian, misalnya kita selalu dapat nilai bagus. Pas dikasih kuis di kampus atau di sekolah selalu dapat nilai bagus. Tapi pas menjelang ujian, kita kayak ujian nasional gitu kan. Pas ujian nasional sakit. Kelas 1 ranking 20 lah. Ranking 2 dah. Kelas 1 ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Pokoknya 3 besar aja. Sampai kelas 3 atau sampai kelas 6 kalau anak SD. Tapi pas ujian nasional sakit. Jadi gak belajar. Akhirnya dia paksain ikut ujian dalam keadaan meriang. Dia jawab asal-asalan karena kepalanya juga pusing. Maka nilainya di ijazah seperti hari dia ujian, bukan seperti 6 tahun dia di sekolah. Kayak gitulah hidup. Hari-hari itu kita ibadahnya bagus, sholatnya tepat waktu, puasa alhamdulillah nggak bolong, taraweh sering walaupun masih sendiri gitu kan. Buka puasa juga Masya Allah sunnah banget, korma walaupun belum disuapin masih makan sendiri gitu. Sahur juga masih sendiri, tapi insya Allah sahur terus gitu kan, sahur berkah nih. Begitu akhir hayat berubah. Akhir hayat justru misalnya diuji dengan sakit yang parah. Terus gak sabar dengan sakitnya, ada teman godain dia bilang, tuh ada kayak orang pintar gitu, kalau berobat ke sana dipindahin tuh penyakit dari tubuh kita ke hewan katanya. Dan banyak yang udah berhasil. Kamu tinggal bawa maharnya, ayam putih, ayam hitam, dan beberapa pernak-pernik lah. Karena dia udah gak sabar dengan sakitnya, dia berangkatlah ke orang pintar, dukun. Dan pulang dari sana, entah sembuh entah enggak, pokoknya dalam waktu 40 hari amalnya ditolak. Dalam waktu 40 hari. Dan kalau itu ada syiriknya, berarti dia sudah musyrik. Meninggallah dia dalam waktu 40 hari itu berstatus musyrik. Semua amal dia sejak dia balik gugur semuanya.
Berarti kan yang nentuin akhirat kita akhir hayat, bukan sekarang. Walaupun sekarang kita nggak tahu kan, bisa jadi hari ini akhir hayat kita, besok dan seterusnya, sehingga terus beramal soleh. Cuman jangan bangga dulu kalau kita belum menutup usia, karena penentuannya justru ketika detik-detik ajal. Itulah penentuannya. Dan juga jangan suudzon kepada teman-teman kita yang mungkin belum hijrah, yang mungkin belum dapat hidayah, yang belum taubat misalnya. Apa ini? Masuk TV? Grogi gini, masuk TV. Ini TV mana nih? MTV, jadi DJ. Tadi sampai di mana? Belum hijrah, belum taubat, jangan suudzon. Kalau ngelihat teman kita belum sholat, kasihan aja, jangan benci. Kalau ngelihat teman kita kayaknya masih buat dosa gitu, masih malam nggak tidur, tidurnya pagi, jadi kelelawar gitu kan. Jangan suudzon, siapa tahu dia kelelawarnya kelelawar ibadah, yaitu sholat tahajud gitu. Intinya mah jangan suudzon, karena bisa jadi sepanjang hayat dia berbuat dosa nih. Membunuh, berzina, minum, dan segala macam lah dosa-dosa besar. Dia tinggalkan sholat, dia nggak pernah puasa. Sholat aja setahun cuma sekali, yaitu sholat Idul Fitri. Kayak cerita saya itu juga masbuk ya. Udah sholatnya setahun sekali, masbuk pula. Gara-gara nggak ngerti. Dia pikir sholat Idul Fitri itu kayak sholat Jumat. Sholat dulu baru khutbah. Khutbah dulu baru sholat. Padahal Idul Fitri mah sholat dulu baru khutbah. Jadi begitu dia di rumah dengar masih khutbah, ya masih khutbah ntar aja deh. Kalau udah selesai khutbah baru kita ke tanah lapang atau ke masjid. Pas selesai khutbah dia berangkat ke tanah lapang, orang pada bubar. Loh kok nggak sholat? Udah tadi sebelum khutbah, nggak ngertian. Nah ini artinya bisa jadi dia hidupnya tuh kayak gitu. Tapi pas akhir hayatnya dia nyesel. Pas sakit langsung dia insaf. By the way insaf itu bahasa Arab ya. Insaf terus jadi bahasa Indonesia. Biar kita tahu aja bahasa kita tuh banyak diserap dari bahasa Arab. Pas akhir hayatnya dia sakit terus dia insaf gitu, udah insaf dia taubat, dia ya Allah kalau saya sembuh saya pengen memperbaiki diri, nggak sembuh meninggal, maka catatan amal dia di akhirat sebagai orang yang bertaubat. Kalau yang tadi beramal soleh tapi akhirnya syirik, catatannya di akhirat sebagai orang yang musyrik. Catatan itu labelnya, statusnya tergantung akhir, itulah statusnya, bukan di awal. Makanya kita selain belajar beramal soleh secara daily, per hari, kita coba belajar juga mempersiapkan gimana caranya mudah-mudahan akhir hayat kita itu benar-benar akhir hayat yang terbaik. Sehingga ada doa, Allahumma ja'al khairu ayyami yawma alqaq wa khairu a'mali khawatimaha. Ya Allah jadikanlah hari terbaik dalam hidup saya, hari ketika saya kembali kepadamu. Dan jadikanlah amal terbaik saya adalah penutupnya. Kalau amal terbaiknya adalah penutupnya, maka yang kurang-kurang di awal akan Allah maafkan. Tapi kalau yang terburuk justru penutupnya, yang lebih-lebih di awal justru Allah gugurkan. Jadi penutup ini sangat-sangat penting bagi nasib kita nanti di akhirat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita tadabbur dulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah teh surat 75. Saya akan baca Al-Qiyamah dari ayat pertama sampai selesai. Coba teman-teman sekalian memperhatikan sambil ngelirik terjemahannya. Jadi sambil ngedengerin, sambil ngeliatin terjemahannya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih menghayati. Surat Al-Qiyamah dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Teman-teman hanya mendengarkan dan melihat terjemah.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qiyamah ini menjelaskan tentang perjalanan akhirat kita secara singkat. Salah satu adegan yang paling luar biasa adalah adegan yang disebutin di ayat 26. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Apa artinya? Sungguh
apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke kerongkongan. Nah, ini adalah adegan-adegan yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Coba nanti teman-teman sekalian baca khusus ayat 26 sampai ayat 35, satu paragraf kecil ini dari ayat 26 sampai 35, terutama 26 sampai 30 itu diulang-ulang sambil dirasain bahwa kita tuh akan ngalamin proses yang disebutin di ayat ini. Kita semuanya pasti akan ngerasain gimana rasanya sakaratul maut. Teman-teman tahu arti sakarat? Yang jadi bahasa Indonesia juga sakarat? Dia lagi sekarat gitu. Tahu arti sekarat? Sekarat itu dalam bahasa Arab artinya sakit banget. Arti sekarat dalam bahasa Arab sakit banget. Kalau sakit biasa namanya marot. Kalau sakit yang masih bisa diobatin namanya marot. Atau namanya il, terus jadi bahasa Inggris il, terus ditambah jadi ilfil. Itu bahasa Arab yang diinggriskan, terus jadi di Indonesia kan versi kekinian ilfil. Kalau yang sakitnya biasa banget kayak cuma sekedar kegores dikit, kecubit, itu il. Kalau sakitnya agak parah harus dirawat, namanya marot. Kalau sakitnya nggak ada obat namanya sakarot. Kalau udah nggak ada obat namanya sakarat. Karena sakaratul maut itu nggak ada obatnya. Mau dia keliling dunia, dia berobat di tempat yang paling mahal dengan hartanya pun nggak bisa sembuh kalau udah sakarat. Malah ada orang yang justru karena dia punya uang, dia berobat dengan teknologi canggih, sakaratnya lebih lama. Ada orang yang karena nggak punya duit, akhirnya dia nggak bisa pakai alat-alat canggih, sakaratnya lebih cepat. Tapi kita nggak tahu ya, yang mana yang sakarat, mana yang marat. Kita hanya berikhtiar aja. Jangan sampai ketika ada yang sakit, udah lepas aja lah alat-alatnya, itu mah sakarat. Belum tentu kan? Bisa jadi pas dia seminggu pakai alat itu, setelah itu sembuh. Jadi sadar lagi, terus jadi sehat lagi. Tapi bisa juga seminggu, sebulan, bahkan ada yang setahun, itu sakarat terus. Terus gimana dong? Kita nggak perlu cari tahu. Kita hanya berlindung kepada Allah dari sakarat yang sulit. Karena Allah lah yang mentakdirkan dia pakai alat atau enggak. Bisa jadi dia orang kaya, tapi pas dia sakit, ada aja cara Allah untuk buat dia nggak usah pakai alat. Akhirnya dia meninggal dalam hitungan jam, udah aja sakaratnya nggak lama. Bisa jadi dia orang miskin, tapi pas sakaratnya lama. Kenapa? Alatnya dari mana? Ada yang kasihan, akhirnya dibayarin biaya obat sakit segala macam, malah bisa setahun dia pakai alat kayak gituan. Karena kita nggak tahu mana yang marot, mana yang sakarat. Kita hanya ikhtiar yang terbaik. Kayak misalnya ada orang tua kita sakit, kata dokter, ini kalau diangkat nih, dicabut nih alatnya, kayaknya udah selesai. Nah, tergantung keluarga mau dicabut atau mau dibiarin. Kita kan pengennya yang terbaik ya. Ya udah nggak apa-apa, selama masih mampu mah pakai aja terus alatnya. Nah, kita nggak tahu itu marot yang kelak nanti akan sembuh atau itu sakarat. Kalaupun itu sakarat, setelah sebulan dia pakai alat kemudian meninggal juga, kita husnuzon. Karena kalau kita ngelihat seorang muslim sakaratul mautnya susah, apa husnuzonnya? Mudah-mudahan itu kesusahannya yang terakhir, setelah itu jadi mudah. Kalau kita ngelihat seorang muslim sakaratul mautnya mudah, kita husnuzonnya mudah-mudahan itu kemudahan yang awal, setelah itu semakin mudah. Jadi nggak ada celah buat kita suuzon sama saudara kita. Jangan sampai ada saudara muslim yang lagi sakaratul maut itu kayak berat banget gitu, sampai wajahnya kayak matanya melotot. Kan ada yang meninggal sampai nggak bisa nutup mata gitu ya. Nah, di situ ada amanah dari Allah kepada yang melihat untuk menjaga rahasia. Gak boleh kita ngomongin bahkan kepada pasangan kita. Pak, tahu nggak Pak? Tadi kan mama ngelihat tetangga yang meninggal. Itu mama ikut mentalkinkan. Dan Masya Allah Pak, dia pas meninggalnya nggak bisa nutup mata. Itu kenapa ya Pak? Nggak boleh cerita itu. Karena siapa yang membuka aib saudaranya, nanti Allah buka aib dia di akhirat. Masa kita mau kayak gitu nanti pas akhir hayat kita kebuka juga aibnya oleh orang lain? Kan kita nggak mau banget. Makanya kalau kita ngelihat ada orang meninggal, ada adegan yang agak-agak nggak biasa, tutupi aib dia. Dengan husnuzon, kalaupun adegan itu kayaknya nggak pantas banget, kayak aib banget,
kita husnuzonnya mudah-mudahan itu aib terakhir, kesusahan terakhir, derita terakhir yang dia alamin sebagai kifarat dosa, setelah itu dia jadi mudah di akhirat. Jadi orang yang kita omongin sekarang mungkin di kuburnya udah dapat nikmat surga. Ngapain lagi kita masih ngomongin dia? Padahal dia sudah diridhoi Allah. Makanya jangan pernah suuzon kepada orang yang sedang sakaratul maut. Gimana pun beratnya sakaratul maut. Walaupun manusiawi mah kadang-kadang kita sebel sama orang nih. Ada orang misalnya tetangga sering ganggu tetangga lain gitu. Malakin, terus buang sampah di pekarangan kita. Pokoknya sering banget ngeselin tetangga. Pas dia meninggal, kelihatan sakaratnya susah. Tetangga pada kayak bersyukur gitu kan. Tuh rasain. Makanya jadi orang tuh jangan macam-macam sama tetangga. Terus diceritain ke tetangga yang lain. Tuh kan Bu, bener ya. Orang kalau gak baik sama tetangga tuh akhir hayatnya kayak gitu. Gak boleh kita cerita yang buruk tentang orang yang sudah wafat. Karena kita gak tahu persis nasib dia di akhirat kayak gimana. Kita hanya bisa mengambil pelajaran. Tapi aib gak boleh dibuka. Pelajarannya apa? Ya semua kita pasti akan wafat. Gimana pun kita baik meninggal, jahat meninggal, sama aja. Orang baik meninggal, orang jahat meninggal. Kalau gitu mending orang baik aja. Kalau sama-sama meninggal. Nggak ada gara-gara dia jahat, gara-gara dia banyak pengikut, gara-gara dia orang yang berkuasa terus nggak meninggal. Enggak. Fir'aun kurang berkuasa apa di muka bumi? Kalau Allah menyebutkan raja di muka bumi paling hebat itu cuma ada 3 Bu. 1 mumin, 4, 2 mumin, 2 kafir. 4 raja terhebat di muka bumi. 1 Sulaiman, 2 Dzulqarnain, 3 Fir'aun, 4 Namrud. Cuma 4 raja itu yang paling hebat di muka bumi. Yang lain mau Romawi, Persia segala macam nggak ada yang sedahsyat 4 orang ini. Dalam sejarah Islam banyak raja-raja hebat, nggak ada yang sedahsyat Sulaiman dan Dzulqarnain secara kekuasaan. Tapi kalau secara kesolihan Allah lebih tahu. Begitu juga raja-raja yang zalim, Persia, Romawi di masa dulu yang membunuh banyak orang, nggak ada yang lebih zalim daripada Namrud dan Fir'aun. Toh 4 raja ini semuanya wafat. Yang paling baik wafat, yang paling jahat juga wafat. Sehingga kita ambil pelajarannya aja dari adegan sakaratul maut. Nah, coba baca ayat yang tadi, ayat 26 sampai 30, nanti di rumah masing-masing pas tahajud terutama. Kan kalau tahajud mah boleh buka mushaf kan ya? Kalau saya suka pakai mushaf yang di handphone misalnya, kalau di Quran kan agak-agak rempong gitu kan, kalau di lembaran kan, kalau di handphone tinggal gini doang. Terus bisa dapat 15 juz gitu ya. 15 malam maksudnya, 1 malam 1 juz. Kita baca, nah coba nanti pas tahajud sesekali kalau nggak hafal surat Al-Qiyamah, buka handphone. Tapi ini hanya untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sebagian besar ulama melarang. Kalau sholat sunnah, ulama membolehkan. Kita handphonenya dipegang, Allahu Akbar. Selesai Al-Fatihah, Al-Fatihah kan nggak perlu pakai handphone kan? Masa Alhamdulillah. Terlalu manja ya, Al-Fatihah pakai handphone. Udah selesai Al-Fatihah terus dibuka, baca Al-Qiyamah. Sebelum baca Al-Qiyamah, sebelum sholat, jadi coba briefing diri kita dulu dengan baca terjemahan Al-Qiyamah. Lihat dan kayak tandain gitu ayat-ayat yang berkesan. Walaupun mudah-mudahan semua ayat berkesan, tapi ada kayak ayat misalnya di ayat 10, Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia bertanya, mau lari kemana? Kiamat kan ada 2 kan? Ada kiamat besar, yaitu kiamat bagi semua makhluk. Ada kiamat kecil, kiamat individu, kiamat personal, hanya beberapa orang yang ngalamin. Nah ketika kita ngalamin kiamat kecil, kematian, kita bertanya, ainal mafar, mau lari kemana coba dari kematian? Gak ada orang yang bisa lari dari kematian. Pernah dengar ada nabi yang mencoba menghindar dari kematian, bukan lari ya, menghindar dari kematian? Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Idris menghindar dari kematian. Jadi pas malaikat maut lagi kayak ketemuan gitu sama Idris. Kalau kita mah kayak lagi apa? Janjian yuk ketemu di mana gitu. Ketemu sama malaikat. Jadi janjiannya para nabi itu sama malaikat. Kita hari ini nongkrong di mana? Sama malaikat. Nah kita mah sama manusia. Mereka janjiannya sama malaikat.
Ketemu sama malaikat maut. Terus Idris request gitu sama malaikat maut. Malaikat boleh minta sesuatu nggak? Apaan? Boleh nggak ya minta tolong kepada Allah supaya Allah memanjangkan usia saya. Saya nggak mau meninggal dulu nih. Saya pengen berdakwah lebih banyak. Soalnya Nabi Idris paham masih ada beberapa negeri yang pengen didakwahin oleh Nabi Idris. Beliau kan orang yang sangat semangat berdakwah nih. Ngerasa masih ada beberapa tempat yang pengen didatengin. Sedangkan kematian sudah dekat. Makanya Nabi Idris minta ke malaikat, minta dong ke Allah. Kan malaikat yang tahu ajal seseorang. Kalau udah datang waktu ajal saya, minta dong ke Allah supaya Allah memanjangkan usia saya. Akhirnya malaikat pergi. Pas waktunya ajal Nabi Idris, datang nih malaikat. Idris, udah waktunya nih. Kata Idris, lah kok cepat banget? Kalau bahasa kita mah ya, boleh nggak ditangguhkan lagi? Kata Idris. Duh, nggak enak kamu minta aja langsung ke Allah, kata malaikat. Malaikatnya nggak enak gitu sama Allah. Duh, saya nggak enak. Kamu aja sendiri langsung ke Allah deh, saya anterin gitu. Oh bisa. Ya udah yuk naik ke langit dunia, langit ketiga. Naik langit 1 ketemu dengan Adam, naik langit kedua ketemu dengan nabi-nabi yang lain, terus sampai ke langit ketiga. Pas sampai ke langit ketiga, terus Nabi Idris berdoa gitu ke Allah. Malaikat maut datang lagi, kata malaikat maut, Idris, tahu nggak apa? Ternyata saya tuh selama ini bingung. Hah? Bingung gimana? Malaikat bisa agak bingung gitu kan? Saking rahasia Allah kan? Saya bingung selama ini. Bingung kenapa wahai malaikat? Gini, Allah itu ya mentakdirkan Nabi Idris itu nggak boleh dicabut nyawanya di dunia, harus dicabut di langit. Jadi takdir Nabi Idris cabut nyawanya nggak boleh di bumi, harus di langit. Nah saya bingung gimana ceritanya manusia ke langit baru dicabut nyawa. Namanya manusia hidupnya di bumi, cuma Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Saya bingung nih gimana cara nyabut nyawanya. Ternyata takdir Allah yang saya nggak ngerti. Kamu sendiri yang minta naik ke langit ketiga. Nah emang di sini tempat kita bertemu. Wah tahu gitu saya nggak akan naik ke langit gitu. Biarin aja di bumi. Malaikat, malaikat, aduh gimana nih naik dong Idris, malas gitu. Ini mah gara-gara Nabi Idris naik sendiri ke langit ketiga, dicabutlah nyawa Nabi Idris di langit. Satu-satunya manusia yang diangkat ruhnya dari jasadnya di langit cuma Nabi Idris. Makanya disebutin di surat Maryam, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat dia ke tempat yang tinggi, yaitu langit ketiga. Coba mau lari kemana dari kematian? Justru ke tempat dia akan dicabut nyawa lah dia akan datang. Gak mungkin kita menghindar. Ke tempat kita menghindar ternyata disitulah malaikat nungguin kita. Wah kayaknya ada malaikat nih di jalan, saya di rumah aja. Malaikat emang di rumah. Wah saya yang malas di rumah, pasti malaikat nungguin saya dari kemarin di rumah. Mending saya lari aja kemana gitu, ke laut. Cari ombak misalnya ya, cek spot gitu. Ternyata di ombak kita meninggal, nauzubillah gitu ya. Ada yang saya pengen menghindar aja dari malaikat, banyak-banyak berdoa aja di masjid supaya malaikat nggak enak kan nyambut nyawa orang lagi berdoa gitu. Ternyata emang Allah mentakdirkan dia meninggalnya lagi tilawah Al-Quran, lagi berdoa, lagi nggak bisa lari dari kematian. Kita bisa lari dari musuh, tapi tidak bisa lari dari malaikat maut. Kadang-kadang ada orang yang menghindar dari kematian dengan cara menghindari musuh. Padahal kematian itu bukan musuh, kematian itu malaikat dan dia mendatangi kita di tempat manapun yang telah ditentukan untuk kita. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah ditanya gitu sama seseorang. Kan Ali itu kalau berperang kayak nggak takut mati ya. Jadi kayak orang nyari mati, mana kematian, disamperin tuh sama Ali, saking luar biasanya. Nggak pernah gentar sedikit pun Ali dalam berduel. Ditanya sama orang, Ali, kamu kok kalau perang tuh nggak kayak orang nggak takut mati, emang kamu nggak takut mati ya? Kata Ali, kematian mana yang harus saya takut? Kematian yang datangnya hari ini, kalaupun saya di rumah saya tetap akan mati. Atau kematian yang datangnya suatu saat nanti atau besok, sedangkan kalau hari ini pun saya berperang, saya tidak akan mati. Jadi itu udah pasti, mau saya gimana aja kalau udah ajalnya, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau menurut saya itu agak-agak mirip dengan jodoh sih.
Kita menghindar, dia juga. Cie. Kan ada orang yang kayaknya ilfil banget sama cowok itu gitu ya. Ya apaan sih cowok itu goda-godain kita aja. Terus kita kayak mancing-mancing, Neng kemana? Tahu gitu, apa segala macam. Pokoknya dia ilfil banget, bete sama kita. Tapi ujung-ujungnya jadiannya sama siapa? Sama dia juga. Kan banyak banget kasus kayak gitu. Kayak cerita garam di laut, asam di gunung, ketemunya di kuali kan ya. Tetap aja kayak gitu. Ada orang yang kayak teman saya orang Indonesia, jodohnya orang Mesir. Pas lagi kuliah, dia itu paling gak suka loh ke Mesir. Gak suka banget. Kenapa? Malas banget saya ke Arab kata dia. Nih hati-hati ya ngomongin malas ke Arab ya. Malas Arab atau apalah istilahnya, kayak anti Arab gitu. Padahal Rasulullah juga orang Arab. Dan dalam Islam gak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam. Semuanya sama. Justru kita yang rasial sebetulnya. Islam tidak rasis sama sekali. Karena di antara umat hamba Allah sama aja semuanya. Kita bilang nih, gua malas banget sama Arab segala macam. Ada teman saya kayak gitu persis. Malas banget dia ke Mesir. Kenapa? Gak mau ketemu. Pernah umroh sekali trauma. Kayak ngelihat di imigrasi Jeddah gak rapi gitu. Terus orangnya kerjanya suka-suka. Lagi ngecap paspor gitu sambil ngobrol sama temennya. Salam, ngobrol-ngobrol, ngeteh dulu. Terus orang pada ngantri gitu kan. Bete kan dia, gua gak akan ke Arab lagi. Malas banget. Pas lulus sekolah, diajak temannya, kita lanjutin sekolah ke Mesir yuk. Malas gua mau ke Jerman aja, kata dia. Tes ke Jerman gak ada yang lulus. Ternyata dapat panggilannya justru ke Mesir. Galau kan? Duh, ini ke luar negeri gak ada lain pilihannya selain Mesir. Jerman gak lulus, ke luar negeri ke Eropa gak ada yang dapat. Ke Korea waktu itu gimana gitu ya. Sebenarnya pengen ke Korea sih, pengen selfie gitu. Nggak dapat juga. Dia satu-satunya tawaran buat dia beasiswa cuma ke Mesir. Akhirnya dengan berat hati dia berangkat ke Mesir. Orang yang dia hindari ternyata dia kecantolnya sama cowok Mesir. Kecantolnya sama seorang hafiz dari Mesir yang keren banget. Dan pas sekarang kalau ketemuan dia bangga gitu. Anak-anaknya tuh semua kayak bule-bule gitu. Arab versi Indonesia. Indonesia versi Arab. Yang rambutnya anak kecil kan, rambutnya keriting-keriting, hidungnya mancungnya sampai saking mancungnya agak-agak miring gitu. Mancung banget lah pokoknya, kulitnya putih. Pas kita jalan ke mall tuh semuanya pada pengen nyubit. Anaknya tuh mirip ayahnya semua, gak ada yang mirip ibunya. Dia bangga gitu. Nah alhamdulillah ya saya dapat ini suaminya tuh gak seperti orang Mesir yang lain-lain. Dia lembut, orang Mesir tapi lembut, hafiz Al-Quran, akhlaknya baik. Malah istrinya sering marahin suaminya, bukan suaminya yang sering marahin istri. Ini artinya jodoh, maut itu takdir Allah. Gimana pun kita menghindar, kayaknya ke situ juga muaranya. Jadi udahlah, let it flow lah ya. Kita nikmati aja Ramadan, siapa tahu justru di Masjid TSM ketemunya, atau di parkiran, atau lagi pas di mall gitu lagi makan suki time atau apalah. Salah meja gitu kan, atau salah kresek kantong apa gitu-gitu deh. Standar lah ya, ala-ala sinetron gitu. Nah ini semuanya Allah yang menentukan, bukan kita. Begitu juga kematian. Ada orang yang merasa bahwa dengan sakit, nih kayaknya sakit saya nih akan membuat saya meninggal nih. Ternyata yang meninggal duluan justru anaknya yang nungguin dia. Kemarin tuh ada sekitar 2 bulan yang lalu ada cerita. Ini terjadi kepada teman saya nih. Teman saya tuh pengasuh pesantren, almarhum, pengasuh pesantren. Salah satu santriwati di pesantren itu dapat musibah, kedua orang tuanya wafat di kampung. Telepon ke pesantren, ngasih tahu ke anaknya bahwa orang tuanya wafat. Dan anak ini anak satu-satunya. Orang tuanya wafat, kasih tahu ke putrinya. Pengasuh pesantren teman saya nggak tega mau ngasih tahu. Akhirnya cuma diajak, kita pulang yuk ketemu ayah kamu, ada urusan gitu. Diajak pulang nih teman saya, istrinya sama anak santriwati tadi yang ayahnya meninggal. Diajak pulang naik mobil, yang nyetir teman saya. Jarak antara pesantren ke rumahnya sekitar 5 jam ke pelosok gitu. Di tengah jalan terjadi kecelakaan. Teman saya ini luka parah, istrinya juga luka-luka, dan anak tadi meninggal di tengah jalan dalam kecelakaan itu. Dia menyusul orang tuanya. Dia nggak tahu pas dia pulang dia berpikir ayah ibunya masih ada. Dia cuma pengen ketemu ayahnya, dia seneng gitu. Aduh bisa pulang nih padahal belum liburan, pengen ketemu ayah dan ibu. Padahal
ayah ibunya udah meninggal. Ternyata takdir Allah dia bertemu dengan ayah ibunya di akhirat. Ada yang punya tisu? Maaf ya, bukan baper, lagi flu. Baper sedikit. Nah itu kejadian nyata banget tuh, coba lihat. Orang yang gak nyangka-nyangka seperti apa akhirnya justru mengalami akhir yang luar biasa. Kita berharap akhir kita tuh kalau bisa ada kayak request gitu. Bisa gak akhirnya di request? Kadang bisa teman-teman, kalau tingkat kesolehannya kita tuh udah luar biasa. Sampai kita mau meninggal kayak gimana bisa minta. Salah satu meninggal yang bisa diminta itu adalah meninggal dalam keadaan syahid. Kata Nabi, siapa yang meminta wafatnya dalam keadaan syahid di jalan Allah dengan kejujuran di hatinya, maka Allah pasti akan mengabulkan. Cuman kan agak-agak ngeri juga ya, minta meninggalnya di tangan musuh, wah itu ngeri. Tapi kalau jujur dari hati itu benar akan terjadi. Dan terjadi banyak tempat, banyak banget, terutama kayak di Palestina. Dulu ada Syekh Ar-Rantisi namanya, salah satu panglima Hamas. Beliau mengatakan semua orang akan mati. Ada yang matinya karena kena kanker, ada yang matinya serangan jantung, ada yang matinya ditembak dengan Apache. Dan saya memilih kalau boleh matinya ditembak Apache. Meninggalnya persis matinya dibombardir oleh senjata helikopter Apache-nya Israel. Dia bisa request kematiannya. Syekh Ahmad Yasin, semua orang akan mati dan akan menghadap Allah. Cuma dia yang bisa memilih meminta seperti apa kematiannya. Dan kalau saya boleh memilih, saya ingin meninggalnya dalam keadaan terbunuh oleh musuh setelah selesai sholat subuh. Persis wafatnya Syekh Ahmad Yasin, habis sholat subuh berjamaah di masjid, keluar dari masjid baru di teras ditembak oleh rudal Israel dan meninggal. Sampai kursi roda beliau, tubuh beliau hancur. Persis seperti yang diminta. Cuman meminta kematian yang kayak gini kan gak sembarangan orang bisa ya. Nah kita kayaknya ya Allah yang nyaman-nyaman aja lah. Yang penting husnul khotimah gitu mah. Jangan sampai hancur lebur kayak gitu. Tapi kalau para pahlawan kita dulu, Sudirman dan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita dulu, pasti mereka yang dicari itu justru. Sampai kayak di Aceh itu istilahnya, kalau di Aceh kan perang melawan penjajah namanya perang sabi. Perang sabilillah, yang sekarang berubah menjadi jomblo. Sabilillah juga, sama-sama sabi lah. Kalau dulu perang sabi, sekarang jomblo sabi. Gak ada hubungannya sih. Nah kalau kita pengen meninggalnya request, salah satunya meninggal dalam keadaan syahid. Kalaupun meninggalnya di atas tempat tidur, insya Allah tetap dapat pahala syahid. Asal jujur dari hati. Abu Bakar itu kurang soleh apa? Pengen banget meninggalnya syahid, tapi qadarullah meninggalnya di atas tempat tidur. Apalagi Rasulullah. Nah yang lebih parah lagi Khalid tuh. Yang hampir setengah dari hidupnya itu ada di medan perang, tapi meninggalnya di atas tempat tidur. Sampai Khalid ketika sakaratul maut sakit keras, dia kayak ngeluh gitu ke teman-temannya. Teman-temannya ini kan panglima militer semua. Jadi jenderal-jenderal bintang 4 pada ngumpul pengen mengantarkan jenderal bintang 5 ke peristirahatan terakhir. Khalid lagi sakit keras. Kata Khalid, "Duh, kenapa saya jadi gini ya? Kok saya yang hidupnya banyak di dalam peperangan, tapi meninggalnya di atas tempat tidur? Saya nggak rela banget," kata Khalid. Masa saya yang dikenal sebagai jenderal yang gagah meninggalnya seperti seekor onta tua yang sudah tidak berdaya, kata Khalid. Apa kata teman-temannya? Ya Khalid, engkau itu adalah pedang Allah dan Allah nggak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh. Makanya meninggalnya tidak dalam keadaan dipatahkan. Baru Khalid terhibur. Oh gitu. Kalau kita main masih sempat-sempatnya kegeeran kalau kita main. Kita kan kalau mau meninggal juga masih GR. Kalau para solihin enggak. Engkau adalah pedang Allah dan Allah nggak rela kalau pedangnya dipatahin sama musuh. Akhirnya bantu saya berdiri, bantu saya berdiri. Saya nggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Kesatria banget lah pokoknya Khalid. Nggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Akhirnya minta dibantuin berdiri. Berdiri, kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Dia katakan, ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Saat itulah dicabut nyawanya dalam keadaan berdiri. Wafatnya seorang kesatria. Gak mau wafatnya tidur. Kalau kita baru sakit dikit, mana tempat tidur, tidur. Kalau Khalid gak mau tidur saya mah, itu sakit paling parah kan, sakarat yang gak ada obatnya, tapi dia gak rela dalam keadaan duduk, apalagi terbaring, pengennya dicabut nyawa dalam keadaan berdiri.
Jadi siapa yang mau merasa dirinya lebih hebat daripada Khalid? Baru panas DB dikit udah dirawatkan. Khalid enggak, dia pengen berdiri. Orang meninggal bisa milih, termasuk Ikrimah. Gimana pun jelek ayahnya Ikrimah yaitu Abu Jahal, anaknya tuh luar biasa loh, kesatria paling keren, paling tangguh. Kalau kita baca sirah Nabi dan sahabat, kita akan takjub. Itu lebih daripada semua film-film Hollywood. Achilles, Hector, Hercules, siapa tuh? Gladiator gitu, Maximus, pokoknya siapa aja lah, termasuk yang di film-film kayak Lord of the Ring, film-film kolosal gitu. Itu semuanya fiksi, tapi dalam Islam aktor-aktor sehebat itu, superhero, itu ada semuanya. Dan lebih hebat daripada adegan-adegan Hollywood. Cuman karena kita belum ada Hollywood, nggak difilmkan. Makanya butuh sutradara-sutradara yang keren, orang-orang perfilman yang keren, yang mau berdakwah dengan keahliannya. Bagi saya dakwah itu bukan cuma ceramah, tapi segala potensi bisa dipakai. Ikrimah, gimana kematian Ikrimah? Kematian Ikrimah itu ketika kaum muslimin dalam satu peperangan, lalu kaum muslimin terdesak, tidak ada jalan untuk bisa menang kecuali ada yang berkorban, menembus barisan musuh dengan resiko dia akan terbunuh. Maka saat itu berdirilah Ikrimah anaknya Abu Jahal di atas sebuah batu besar. Dia katakan, wahai kaum muslimin, siapa yang mau berbaiat sumpah mati bersama saya? Artinya harus mati, nggak boleh hidup. Kalau hidup berarti dia berkhianat. Siapa yang mau berbaiat, bersumpah akan mati bersama saya. Akhirnya terkumpullah 100 orang kesatria. Kalau di film 300 Spartan, ini 100 doang nih. Lebih sedikit dan lebih tangguh nih. Dan semuanya Spartan gitu, six pack gitu-gitu kan, keren-keren lah pokoknya. 100 penunggang kuda yang siap mati. Siapa yang mau berbaiat bareng saya untuk mati? Terbaiatlah 100 orang mati bersama Ikrimah. Khalid aja waktu itu mengatakan kepada Ikrimah, ya Ikrimah, saya nggak rela kalau terjadi sesuatu kepada kamu ya Ikrimah. Kamu sahabat saya dari kecil. Kata Ikrimah, ya Khalid, dulu ketika saya memusuhi Islam, membenci Allah dan Rasul, kamu nggak pernah ngalang-halangi saya. Sekarang ketika saya pengen membela Allah dan Rasul, kamu ingin menghalangi saya? Ma'azallah ya Khalid. Kenapa dulu kamu gak menghalangi saya dari memusuhi Allah dan Rasul? Sekarang malah menghalangi saya dari membela Allah dan Rasul. Akhirnya kalian gak bisa ngomong. Ikrimah pun berangkat dengan 100 pasukan elitnya, menembus barisan musuh. Dari 101 orang yang berangkat, gak ada satupun yang kembali dalam keadaan selamat. Semuanya syahid. Mereka memilih kematiannya. Makanya sama kayak Nabi Idris memilih kematiannya. Begitu juga dengan, atau mungkin gak syahid, memilih kematian yang indah itu seperti Utsman bin Affan. Tahu gimana Utsman wafat? Utsman wafat dalam keadaan sedang berpuasa sunnah, menjelang berbuka sedang tilawah. Sebaik-baik khatimah, husnul khatimah tuh kayak gitu. Dan malam sebelum Utsman berpuasa, gak tahu nih saya lupa hari Kamis apa hari Senin, pokoknya malamnya Utsman mimpi. Dalam mimpi Utsman didatangi Rasulullah. Dan kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Berarti itu mimpi yang benar. Berdoalah suatu saat kita bisa ketemu Rasul walaupun di dalam mimpi. Minimal kita masuk sebagian dari golongan sahabat. Kalau ngelihat Nabi langsung kan jadi sahabat Nabi. Ini setengah sahabat. Malamnya Utsman mimpi ketemu Rasul. Rasul tanya kepada Utsman, Utsman, besok mau buka puasa di mana? Sama keluargamu atau sama kami? Kata Utsman, ya Rasul, saya rindu kepada Rasul dan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang udah duluan meninggal. Boleh enggak kalau besok saya meninggalnya buka puasanya bareng dengan Rasul? Akhirnya Rasulullah tersenyum, kemudian mengusap dadanya Utsman, lalu selesai dari mimpi makan sahur puasa. Lagi menjelang berbuka ngabuburit gitu. Utsman ngabuburitnya di rumah sambil tilawah Al-Quran. Musuh mengepung rumah Utsman, orang-orang munafik nih. Akhirnya mereka berhasil masuk dan menghujam ke tubuh Utsman pedang mereka sehingga Utsman pun terbunuh dalam keadaan darahnya muncrat di halaman Al-Quran yang sedang dia baca, dan dia dalam keadaan menunggu waktu berbuka, nggak sempat berbuka. Artinya dia akan berbuka bersama Rasulullah SAW. Begitulah mereka memilih kematian. Kok bisa memilih kematian? Kan enak banget tuh. Kalau tadi kan ceritanya hidup sepanjang hidupnya itu beramal solih, meninggalnya su. Sepanjang hidupnya berbuat buruk, meninggalnya husnun. Kalau ini meninggalnya bisa pilih. Termasuk Rasulullah juga gitu. Rasulullah tuh meninggalnya milih loh.
Rasulullah didatangin malaikat Jibril, ya Rasulullah ini cuma nanya doang ya. Gitu, enggak, Rasulullah udah siap? Enggak, Rasulullah ini cuma nanya doang, mau dicabut nyawa sekarang atau ntar aja? Kalau bilang ntar aja saya balik lagi nih. Yang datang bukan malaikat maut, Jibril yang datang, pemimpinnya para malaikat. Kalau yang lain kan yang datang langsung malaikat maut ya. Siapa nih? Saya malaikat maut. Enggak, saya Jibril. Terus apa hubungannya dengan kematian? Saya akan bilang ke malaikat maut, kalau Nabi bilang enggak, saya akan bilang dah jangan datang dulu, itu kekasih saya, jangan dekat-dekat loh gitu. Ini malaikat Jibril yang ngelindungin Rasul coba. Jadi Rasulullah itu meninggalnya di request sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau diberi pilihan oleh Allah antara kembali kepada Allah sekarang atau nanti. Jika engkau bilang nanti, kami akan kembali lagi. Tapi biasanya orang yang dikasih pilihan kayak gini pasti jawabannya sekarang aja. Kenapa kita nggak dikasih pilihan? Pasti jawabannya nanti. Datang malaikat, Ustadz Hanan, gimana Ustadz? Mau sekarang nanti? Boleh nggak 10 tahun lagi? Pasti gitu kan? Atau ntar aja deh, kapan-kapan, dalam waktu yang tidak ditentukan gitu kan ya? Unlimited lah pokoknya. Karena kita jawabannya udah pasti bisa dibilang unlimited, nanti, ntar aja, makanya nggak ada request. Biasanya orang yang di request itu udah pada siap. Dan jawabannya, saya serahkan jiwa saya kepada Allah. Nah Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, wahai malaikat Israel, lakukan tugas kalian. Beneran Rasulullah nggak mau nunggu dulu, nggak udah cukup kata Rasulullah. Akhirnya dicabutlah ruh Rasulullah secara perlahan. Rasulullah aja yang dicabut ruhnya perlahan itu sakit banget. Gimana yang lain yang dicabutnya suka-suka malaikat? Ini siapaan sih? Tarik aja. Gitu. Kalau Rasulullah maaf ya, nyabut dikit. Ketika Rasulullah tersentak itu dikit, aduh maaf ya Rasulullah. Gitu malaikatnya hati-hati sama Rasulullah. Kayak dokter yang lagi nyuntik putranya sendiri, kan beda. Kalau putra orang, cak langsung. Kalau putra sendiri, gimana nih rasanya nih, gak enak banget nih. Pasti beda memperlakukan orang yang kita cintai sama orang lain. Nah malaikat semuanya mencintai Rasulullah, tapi harus mencabut nyawa Rasulullah. Makanya mereka tuh gak tega. Sampai bayangin, sampai Jibril memalingkan wajahnya dari Rasulullah. Jibril duduk di sebelah Rasulullah, kan ada Aisyah, ada istri-istri Nabi di situ tuh. Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah, ada Fatimah. Jibril juga datang dengan wujud seorang laki-laki. Dengan malaikat pencabut nyawa di kepala Rasulullah. Ketika dicabut sedikit dari ujung jempolnya, jempol kaki, malaikat Jibril langsung gini. Kata Rasulullah, ya Jibril, bencikah engkau untuk memandang wajahku ya Jibril? Coba. Kata Jibril, ya Rasulullah, saya nggak tega melihat wajahmu ketika dicabut nyawa, karena itu pasti sakit banget. Coba. Saking sayangnya malaikat kepada Rasul, Jibril aja memalingkan wajah. Ya Jibril, pandanglah wajah saya ya Jibril. Kemudian Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tatapan, mungkin malaikat gak bisa nangis saja. Kalau bisa nangis sudah nangis tuh. Tapi karena dia Jibril gak bisa nangis, dia menatap dengan wajah yang sangat sedih. Empati banget sama Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Jibril, beginikah sakitnya dicabut nyawa? Ya Rasulullah. Ya Jibril, kalau saya aja kayak gini sakitnya, gimana umatku ya Jibril? Gimana umatku? Masih mikirin kita coba. Saya aja yang dicintai Allah, yang kalian itu kasihan, malaikat pencabut nyawa tuh gak tegaan, sakitnya kayak gini nih, kayak ditusuk-tusuk dengan 100 tusukan pedang gitu. Gimana umatku ya Jibril? Kemudian Jibril dipanggil oleh Allah. Ini Nabi lagi dicabut nyawa nih. Jibril sini, kasih tahu oleh Allah. Turun lagi Jibril, ya Rasulullah, tenang, Allah memberi keringanan untuk umatmu. Alhamdulillah, keringanan kapan ya Jibril? Ketika sakaratul maut. Selama mereka berselawat, kemudian bersyahadat, banyak-banyak beribadah, insya Allah Allah ringankan. Terus cabut lagi nyawa. Jibril, terus nanti di kiamat gimana umatku? Masih mikirin lagi, nggak selesai, cuman sakaratul maut, pas kiamat gimana? Dipanggil lagi oleh Allah, datang lagi. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan naungan kepada umatmu. Nanti pas di sirat gimana? Umatmu yang pertama masuk surga. Terus aja kayak gitu, yang dipikirin umat. Coba kita kalau lagi sakit, ingat Rasul enggak? Lagi sehat aja malas ingat Rasul. Disebutin nama Rasul aja kita malas untuk berselawat. Padahal kalau disebutin Rasulullah kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Inilah adegan wafatnya Rasulullah SAW yang luar biasa. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kadang kematian itu bisa request how-nya, tapi kapannya nggak bisa. Tapi bagaimana meninggalnya bisa request. Kalau kita pengen sampai ke derajat itu, teruslah berusaha, teruslah beramal soleh. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita punya kelayakan
untuk ditanya oleh Allah dan Rasul walaupun lewat mimpi kayak Utsman. Ya fulan, besok mau gimana? Dan banyak loh kisah orang-orang soleh yang meninggalnya didatangi Nabi dulu dan dia bisa meminta kepada Allah dan Rasul dengan seizin Allah pastinya akan seperti apa akhir hayatnya. Nanti coba renungkan surat Al-Qiyamah, baca di dalam sholat, terutama di ayat yang tadi 26 ya, 26 sampai 30 atau lebih utuhnya 35. Diulang-ulang tuh, rasain. Ayat itu lagi ngomongin ketika orang dicabut nyawanya, ketika betis bertaut, ketika waqilaman raq wa dhanna annahu firaq. Orang kalau udah lagi sakaratul maut, Bu, semuanya jadi sadar. Sekelas Fir'aun juga sadar. Orang semua kalau lagi sakaratul maut sadar. Tapi kesadaran waktu itu udah nggak berguna. Ketika sampai di sini semua orang sadar. Makanya ketika sampai di sini semua orang kayak jadi baik tuh. Pengen kembali ke dunia, pengen beramal solih. Sampai Fir'aun juga sempat ngomong, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Tapi udah nggak berguna lagi iman Fir'aun. Wa dhanna annahul firaq. Coba bayangkan kita melihat anak kita, melihat keluarga kita, dan kita tahu akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Mungkin ada yang meninggalnya, anaknya masih kecil, kayak di Suriah tuh. Seorang ayah dan ibu meninggal, anaknya pergi sekolah, rumahnya dibom, anaknya pulang, orang tuanya udah meninggal. Tinggallah dia sebatang kara. Keluarga lain, sepupu-sepupu semuanya udah habis satu apartemen, tinggal sendiri, tinggal di pengungsian, tinggal di camp-camp pengungsian yang umurnya baru 7 tahun, 6 tahun. Ada yang lebih parah lagi, yang tersisa cuma adiknya yang berusia 2 tahun. Dan itu juga parah, kakinya harus diamputasi, kena bom sama orang-orang yang zalim. Sehingga dia harus merawat adiknya di rumah sakit sendiri. Kalau sekarang kita sakit, yang merawat kita kan keluarga besar. Teman-teman pada datang, ngejenguk, ngedoain, ngasih hadiah. Kalau di Suriah, sakit, yang ngerawatnya cuma kakaknya yang usianya 6 tahun, 7 tahun. Kakaknya jadi ayahnya, jadi ibunya, adiknya 2 tahun yang lagi di rumah sakit. Cuma mereka berdua yang tersisa, sebatang kara. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Dan coba rasakan gimana ayat itu dalam kejadian kalau itu terjadi kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih serius mempersiapkan akhir dari kehidupan kita. Dan pesan moral tambahan, setiap kali kita beramal solih, saya selalu nitip doain juga saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di Somalia. Betul bahwa yang masalah itu bukan cuma di sana, di Indonesia juga banyak. Tapi kalau dibandingkan masalah di Suriah dan Palestina dengan di Indonesia, jauh nggak ada apa-apanya masalah di Indonesia. Kita cuma lapar doang, masalah kita cuma sakit. Masalah mereka itu luar biasa loh. Kita aja yang nggak pernah update, soalnya di media jarang diliput yang kayak gitu-gitu. Ada sapi kecemplung ke dalam got, itu diliput semua media. Giliran yang meninggalnya ribuan, bahkan sekarang udah lebih dari 500.000, hampir 1 juta, nggak diliput. Kecuali di sosmed kita yang saling menyebarkan supaya kaum muslimin paham apa yang sedang terjadi oleh saudaranya. Dan kalau dibilang itu menyebarkan kebencian, saya kira itu salah. Kenapa? Kita lagi ngasih tahu tentang kondisi saudara kita. Masa disebut menyebarkan kebencian? Kecuali kita menghujat orang lain. Kayak misalnya ada adik saya lagi ada masalah, terus saya kasih tahu ke saudara saya, dia lagi ada masalah, lagi sakit, kan saya bukan menyebarkan kebencian. Dan doakan saudara kita di Suriah, di Palestina. Kalau kita tahu gimana kondisi mereka luar biasa. Terakhir malah beberapa tentara zalim itu menggunakan senjata-senjata kimia. Yang anak-anak kecil itu kejang-kejang gitu, udah disemprot pakai air juga belum sembuh. Terus pakai fosfor yang terakhir juga di Irak, di Mosul. Nah kita mah paling kalau demo pakai gas air mata aja udah kayak gimana. Dulu pernah ada adegan demo pakai gas air mata sampai ada yang sesak nafas segala macam kan. Dan itu masih wajar, gimana kalau pakai zat kimia. Jadi doain mereka, jangan egois. Bahagia sendiri tapi nggak ingat kepada saudaranya. Kita udah bahagia, alhamdulillah, doain saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kemenangan, kemerdekaan dari penjajahan zalim. Di Suriah merdeka dari presiden yang zalim seperti Bashar Assad dan gengnya. Di Palestina merdeka dari Israel yang zalim kepada kaum muslimin. Dan plus doain juga bangsa kita, mudah-mudahan bangsa ini dilindungi oleh Allah dalam keadaan aman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup doa, Ustaz.
Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Hari ini hari Jumat, sedang berpuasa dan menjelang waktu Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.